Ule ulang paraona ala jero Ole olang ala jere kamature. Dari awal sekitar tahun 70-an, masyarakat Angin itu sebagai pengrajin seni ukir sangat minim sekali. Dengan berkembangnya zaman, sejak tahun 80 hingga 1990, sangat pesat perkembangannya. Kira-kira hampir satu dusun ambaan di desa Angin mayoritas pekerja seni ukir dan keris. Ini namanya di sini dinamai Sanggrahan Tonorico. Kerajinan Tonorico. Dan setelah jadi kepala desa, saya memberi dukungan dan perhatian terhadap teman-teman pengrajin yang ada di desa Angin Pejaraja. Masyarakat di sini sebagian besar pengrajin keris. Untuk mengandalkan sehari-harinya itu dari pengrajin keris. Sebelum terpilih, saya jadi kepala desa di Desa Balongan ini, saya dulu juga pengrajin keris. Belajarnya saya mulai tahun 86. Dan saya berharap, khususnya bagi generasi muda di Desa Balongan ini, supaya dapat terus melestarikan warisan budaya yang sudah diturunkan dari nenek moyang. Sekarang saya akan berbicara tentang proses awal terjadinya keris. Pertama, saya mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibikin pamor. Itu ada 3 unsur logam besi. Yang pertama akan menunjukkan saya ini sebagai besi baja. Fungsinya ini sebagai ati. Kalau di keris itu sebagai ati, harus pakai baja. Sedangkan yang kedua ini sebagai besi nikel. Yang ketiga ini unsur besi biasa. Setelah itu antara 3 unsur besi itu nanti dilebur dijadikan satu, ditempa dijadikan satu. Nah setelah itu pandai itu ngelebur, dikerjakan oleh seorang pandai. Yang pertama akan terjadi semacam ini dulu proses terjadinya, yang namanya ini lantaan. Setelah selesai dari mandi kita bawa pulang, setelah nyampe di rumah kita kerjakan. Lantas yang proses digarap gayalo semacam ini, dan garapannya itu agak rumit kalau yang lu seperti ini. Nah, setelah saya kerjakan beberapa hari akan menghasilkan barang semacam keris semacam ini istilahnya.
sampean pertama kali ke sini ae banyak yang nelpon. Nyampe sini ae banyak yang ngepel sama saya. Pojok saya naik wetenge dhewe, dia bilang gitu. 2008 sama 2007 itu konflik berat. Konflik besar pada waktu itu. Karena kemauan bakul itu pengrajin gak boleh ikut lomba bikin keris. 2008 itu saya ajak duduk bareng antara bakul dengan pengrajin. Atau seandainya misalnya terjadi itu duduk bersama dan muncul suara-suara yang kasar, ya saya gak tahu mau bilang apa. Soalnya sama-sama siap. Dari pihak pengrajin pun juga siap, mungkin dari pihak bakul juga siap. Malah ada paman saya ini yang saya anggap sebagai pasukan berani mati. Malah ngomong sama saya, kalau nanti ada yang ngomong gak enak biar saya yang yang maju, dia bilang gitu. Saya mencoba untuk cari solusi untuk menuju jalan yang terbaik dan bisa saling menguntungkan. Soalnya gini, itu sebetulnya bagi saya itu sepilih, Mas. Saya bilang sepilih karena dua dunia ini sudah pernah saya tempati. Awalnya saya kan bakul, belum terjun ke pengrajin. Jadi saya sudah bisa merasakan gimana nikmatnya hidup jadi bakul dan gimana pedihnya jadi pengrajin. Jadi kalau pengrajin ini dibiarin gini selamanya, tetap gak akan punya kehidupan yang layak. Menurut logika saya punya niatan untuk bergerak seperti ini karena memang saya ingin ya apa caranya bakul enak, gimana caranya pengrajin juga enak. Walaupun risikonya besar, tapi ini kalau saya anggap pada waktu itu yang penting kita membuka jalan. Entah ini berhasil atau tidak, barangkali dengan jalan ini dibuka bisa diterusin generasi berikutnya. Saya belajar keris dari tahun 2008 sampai sekarang. Membuat keris adalah penghasilan saya yang sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Dalam sebulan saya bisa menghasilkan keris 3 biji atau 2 biji. Assalamualaikum. Tadi itu saya dari Pandai Besi untuk mesin kodokan. Terus dari Pandai mampir ke mana tadi? Ke sungai, ambil kelapa muda untuk dikasih istri saya. Membuat kodokan keris satu bijinya rata-rata ada yang 200, ada yang 150, ada yang 350, tergantung pesanan. Kalau yang keris halusan bisa 400, 500. Kalau yang kodin ada yang 100, ada yang 50. Kalau keris yang bagus bisa nyampe jutaan harganya. Harapan saya, kerajinan keris di desa saya ini semakin dikenal. Jadi pengrajin seperti saya dan teman-teman bisa terus berkarya. Karena rata-rata dari kami semua di sini mengandalkan hidup dari kerajinan keris ini.
Kalau ada waktu senggang seperti ini cari pakan ternak buat sapi, buat kambing. Capek mas, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan ya sambil cari pakan hewan. Capek banget. Saya kerja keris udah mulain kelas 6 SD waktu ditinggal oleh orang tua. Terus keluar sekolah SD saya nggak dilanjutin gara-gara nggak punya biaya. Terus itu saya belajar bekerja kerajinan, itu kerajinan keris, kerajinan rangkanya, bukan kerisnya tapi rangkanya. Waktu itu saya mau tunangan, terus kata tunangan saya, calon tunangan saya, kalau kamu nggak sekolah kamu nggak boleh tunangan sama saya, katanya. Terus sampai hampir 10 tahun saya nggak pernah sekolah kan, langsung itu saya ikut paket B. Setelah ikut paket B langsung ikut paket C. Waktu itu saya terus mau tunangan, kata saya. Terus tunangan saya nggak mau gara-gara saya belum sarjana. Terus itu saya kerja untuk kuliah. Habis itu saya langsung kuliah. Waktu mau kuliah saya juga nggak punya untuk pendaftarannya juga. Alhamdulillah, saya berkat kerajinan keris ini, kerajinan pusaka ini, saya tekuni sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah semester 8. Mudah-mudahan kerajinan pusaka ini bisa berlanjut, bisa lebih maju, lebih mantap, sehingga cita-cita saya untuk menikahi istri saya itu bisa tercapai. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kalau jual keris tuh ada orang yang beli itu dibungkus sama payung, dimasukkan dalam payung, diikat gini, dibungkus dibawa. Kenapa? Iya karena takut kena razia. Yang paling sangat ditakutin itu kan masalah razia. Itu yang nggak bisa dilindungi sama pemerintah setempat sini atau bagi pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan barangnya pun juga dirampas, nggak bisa diurus. Di situ saya mohon gimana caranya supaya ada penjelasan sama kepolisian bahwasanya kalau keris itu jangan dimasukkan ke sajam. Ini kan bukan senjata tajam, ini kan keris, ini benda pusaka. Lalu dimasukkan ke sajam sama petugas. Siapa yang nggak bilang senjata tajam? Ditusukin ke saya, gitu, sama polisinya. Kalau buat bunuh orang jangan keris. Bambu aja diruncingin itu bisa bunuh orang. Ya kalau ditusukin begini Pak, ya walau lidi Pak, masuk Pak pada kulit. Sebenarnya orang harus dilindungi karena orang-orang seperti saya itu sudah jarang. Jadi saya ini termasuk pelestari budaya. Kenapa saya mau diangkat? Apa salahnya? Ya bilang gitu. Sisa hasil yang dijual itu karena satu yang nggak laku terpaksa yang satu dibawa pulang. Tapi nyampe di ujung itu pas kebetulan ada razia, ditahan. Namun saya tanyain sama teman saya itu, kamu ditahan bisa sampai 1 bulan? Enggak, alhamdulillah cuma 29 hari. Enggak sampai 1 bulan.
di Kabupaten Sumeneb ada 3 kecamatan yang menjadi fokus tempat pengrajin keris. Dari data yang ada, jumlah pengrajin di Sumeneb ini sebanyak 543. Selama ini aktivitas mereka sebenarnya merupakan wilayah menyebar secara nasional, bahkan sirkulasi perdagangan keris itu terpusat barang dari Sumeneb namun menyebar secara mendunia, sehingga pada saat ini di tahun 2013 kita mengambil tematik inspirasi keris yang mendunia, karena melalui UNESCO pengakuan terhadap Indonesia yang notabene Sumeneb terbanyak di dunia pengrajin keris, inilah yang menjadi bagian dari Hari Jadi Kabupaten Sumeneb, termasuk menjadi bagaimana mempromosikan keris menjadi identitas dari Kabupaten Sumeneb seperti itu. Kita akan memperkenalkan dulu pada masyarakat. Secara dunia proses keris sudah dikenal. Makanya kami melalui event Hari Jadi itu merupakan potret ya. Artinya ini sebuah langkah bijak untuk promosi. Kalau harapan saya bahkan ketika ini sudah keris mendunia, kenapa Pemprov tidak mendukung? Ini kan kebijakan yang salah. Saya bahkan berharap di pemerintah pusat menggandeng pemerintah kabupaten, bagaimana kita kerjasama melestarikan nilai-nilai budaya ini, karena bagaimanapun juga ini aset budaya yang harus kita lestarikan bersama. Dan ini pun tidak hanya tergantung kepada pemerintah, tergantung seluruh sektor masyarakat, sehingga bisa ada komunikasi yang baik, membangun bersama, melestarikan nilai-nilai budaya. Itu. Jadi kalau sampean tanya persoalan keris itu mau diklaim Malaysia, mungkin ini karena stok keris di Malaysia terlalu banyak yang sudah disuplai oleh teman-teman dari Madura. Karena memang kolektor di Malaysia itu awal-awalnya sampai sekarang pun juga sering datang ke sini. Beli borong-borong keris, malah pesanan dari Malaysia itu bukan sedikit. Kadang-kadang sampai 1.000 keris, 2.000 keris. Malah pernah ada yang pesan sampai 10.000 keris. Itu semuanya hasil produksi dari teman-teman di Sumeneb ini. Nah, itu dikirim ke Malaysia. Mungkin karena sudah stok, sudah semuanya banyak di Malaysia, mungkin Malaysia merasa bahwa keris ini sudah layak untuk diklaim sebagai buatan Malaysia. Sumeneb itu sudah diakui bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional, bahwasanya di Sumeneb ini paling banyak pengrajin keris. Yang terdata saja dari data yang ada itu sampai 554 pengrajin, dan itu terdiri dari 3 kecamatan. Ada kecamatan Lenteng, ada kecamatan Saronggi, dan kecamatan Beluto. Kami sering mengadakan event-event, dan itu memang semuanya serba keris. Seperti yang terakhir kemarin Hari Jadi kami, Hari Jadi Kabupaten Sumeneb yang ke-744, itu memang temanya adalah keris, sehingga para penari dan gambar-gambar semuanya itu keris. Ini bagian saya kira dari promosi kami kepada masyarakat luas, karena dihadiri oleh 28 negara kemarin, bahwasanya di Sumeneb itu memang di antara penghasil keris yang banyak di Indonesia, sehingga perlu diketahui oleh semuanya. Kami ingin ini bisa terus keris ini masuk di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, harus di tingkat internasional, dan itu perlu dukungan regulasi yang tidak menghambat keris ini. Karena selama ini ketika keris ini dibawa ke Jakarta dan semacamnya, malah di tengah jalan ada persoalan, karena memang dianggap ini senjata tajam, padahal ini sudah menjadi budaya cagar budaya kami yang ada di Sumeneb, dan itu seharusnya dilindungi oleh regulasi yang ada, dilindungi oleh aturan-aturan yang ada. Mudah-mudahan jangka panjang bisa ada aturan tertentu yang mengatur diantaranya masalah keris ini. Nah, ini gini, Mas. Itu sejak memang kan awalnya memang booming bahwa keris itu juga mau diklaim Malaysia. Cuman kan tahun 2004 Indonesia dapat pengakuan dari UNESCO
tentang budaya keris bahwa milik Indonesia. Namun hal itu gak cukup Mas bagi kami, karena tanpa perjuangan dari teman-teman itu saya rasa teman-teman tetap juga tidak dikenal. Dari 2004 sampai 2010 itu dunia keris itu vakum, walaupun sudah ada pengakuan dari UNESCO. Setelah 2010 saya pikir sama teman-teman, kalau kita menunggu dan menunggu seperti ini, mendingan kita ayo berjuang bersama-sama untuk membuktikan bahwa produk-produk Madura ini tetap dikenal oleh masyarakat Nusantara, bisa-bisa luar negeri. Kita bukan hanya keris, apapun saja kalau manusianya keliru dalam memegangnya, niatnya keliru, maka syirik. Kita punya sepeda motor, kita terlalu mengandalkan sepeda motornya, maka syirik. Kita punya semacam kebun, terlalu mengandalkan kebun. Andai kata saya tidak punya kebun, maka tentunya saya dan anak istri sudah miskin. Sudah syirik juga. Kalau keris, tidak ada larangan kan? Itu mengelola bahan-bahan kekayaan bumi loh. Ini kan kreativitas, keterampilan, dan ini memang tidak mudah. Tidak ada unsur syirik sama sekali. Bahkan tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu, ya seperti pahlawan-pahlawan, kita kenal dengan Pangeran Diponegoro, itu kalau ada fotonya itu selalu ada. Yes, ya. Yang terpenting mari kita budaya yang memang dianggap itu mulia dan memang melahirkan kemanfaatan, kita lestarikan. Jadi jasa-jasa para leluhur kita bangkitkan lagi. Terus naik. Mulai 63 Bapak itu memperbaiki keris-keris kuno yang rusak-rusak, nanti bisa dijual ke luar negeri. Barang rusak memperbaiki, bisa jual lancar sampai luar negeri. Keris potong sampai diperbaiki, Berkat kerja keras Bapak berpuluh-puluh tahun, selama ini alhamdulillah pada tahun ini dinobatkan menjadi maestro empu keris Indonesia. Harapan kami di organisasi untuk tahun-tahun berikutnya, Sumeneb sebagai kota keris Indonesia, karena Sumeneb mengantongi 554 empu dan pengrajin keris. Hasil karya-karyanya 90% sudah menyebar di Nusantara bahkan di dunia. Itu kenapa kami bersama teman-teman tetap punya semangat untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya, khususnya budaya keris. Karena kami punya prinsip, barang siapa yang tidak mengenal budaya, jangan mengaku rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia dikenal rakyat yang berbudaya.